Protes Rusia invasi Ukraina, Amerika disebut munafik, padahal dulu serang Irak dan Afghanistan. Ukraina yang dihajar Rusia sejak Kamis lalu benar-benar menjadi perhatian dunia hingga sekarang. Menanggapi hal tersebut, cendekiawan Muslim Ulil Anshar Abdullah mengungkit penyerangan Amerika Serikat yang jauh lebih brutal terhadap Irak dan Afghanistan. Hal itu menyusul pernyataan Amerika yang protes soal invasi dan penyerangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Ulil lantas menilai protes Amerika Serikat terhadap invasi Rusia kepada Ukraina sebagai bentuk kemunafikan. Adapun hal itu disampaikan melalui akun Twitter resmi @ulil pada hari Minggu kemarin. Sama dengan Rusia yang kini menyerang negara berdaulat, Amerika juga dulu melakukan hal yang sama terhadap Irak dan Afghanistan. Tulis alumni Boston University ini dikutip dari terkini.id via Galamedia. Bahkan selanjutnya, penyerangan Amerika terhadap Irak dulunya jauh lebih brutal sehingga menyebut sikap Amerika sekarang sebuah kemunafikan. Kini, Amerika protes atas serangan Rusia. Ia pun memprotes pernyataan Oprah yang mengumumkan pemecatan novelis Rusia War and Peace, Leo Tolstoy, yang klub buku miliknya terkait ada invasi tersebut. Ini sangat salah. Jangan anti orang Rusia sebagai manusia. Yang kita tentang itu keputusan pemerintah Rusia yang menginvasi negara berdaulat. Sementara itu, sebelumnya mantan Presiden Amerika Donald Trump terus memuji Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya pintar. Sebaliknya, ia menyebut para pemimpin Amerika Serikat bodoh ketika Rusia melanjutkan invasi skala luas ke Ukraina dan menghadapi perlawanan sengit. Ya, Trump melayangkan protes terkait serangan Rusia ke Ukraina dan turut menyalahkan Biden atas sikap Amerika. Ukraina resmi mengajukan diri untuk gabung Uni Eropa, minta jalur cepat demi lawan Rusia. Di tengah ketegangan yang meningkat di Ukraina usai Rusia melancarkan aksi militer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Dia minta agar ada jalur cepat untuk bisa bergabung dengan UE, demi membantu negaranya melawan pasukan Rusia dengan memperkuat hubungannya dengan Barat. Sebuah gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan Zelensky menandatangani aplikasi resmi di meja dengan brigade dalam ruangan di belakang. Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani aplikasi untuk anggota Ukraina di Uni Eropa. Ini adalah momen bersejarah, begitu cuitan dipublikasikan di kantor kepresidenan Ukraina. Sementara itu dikabarkan media Inggris Metro pada Senin, Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa dia telah meminta UE untuk aksesi segera melalui prosedur khusus baru. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting berada pada pijakan yang sama, katanya di saluran Telegram. Saya yakin itu adil, saya yakin itu mungkin, sambungnya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin UE tentang prospek bergabung. Langkah terbaru Ukraina ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE ingin Ukraina bergabung pada akhirnya pekan kemarin. Mereka atau Ukraina adalah salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk, katanya. Tetapi meskipun mendukung Ukraina untuk anggota UE, tidak mungkin atau dia tidak memberikan indikasi bahwa itu akan menjadi aksesi cepat yang diminta oleh para politisi. Belum jelas seperti apa prosedur khusus dalam praktiknya dan apakah para pemimpin Eropa akan menyetujui opsi jalur cepat tersebut untuk Ukraina. Keputusan untuk menambah negara baru ke UE terletak ada atau pada negara-negara anggota yang sudah mapan, yang tidak selalu setuju dengan pandangan Komisi. Siasat licik neo-Nazi Ukraina siapkan peluru lapis lemak babi untuk tentara Muslim Chechnya. Garda Nasional Ukraina memicu kemarahan pada Minggu 27 Februari dengan memposting video kasar yang ditujukan pada pejuang Muslim Rusia dari Chechnya. Twitter akhirnya memberi label pesan konten kebencian pada video yang diunggah Garda Nasional Ukraina. Tweet berisi video
yang menunjukkan seorang prajurit Ukraina mencelupkan ujung peluru ke dalam lemak babi sebelum memasukkannya ke dalam magazin senapan. Pria itu yang dilaporkan berasal dari Batalion Azov, kubu nasionalis sayap kanan, tampaknya bermaksud tindakan itu sebagai ancaman bagi Muslim Chechnya yang berpartisipasi dalam serangan militer Rusia di Ukraina. Babi dianggap najis dalam Islam, sehingga tentara neo-Nazi Ukraina itu mengira tentara Muslim Chechnya yang terbunuh oleh peluru itu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Dugaan neo-Nazi Ukraina itu jelas salah karena Muslim yang gugur dalam perang dianggap syahid dan jasadnya suci, sehingga tidak perlu dimandikan lagi. Klip video pendek itu diterbitkan oleh akun resmi Garda Nasional Ukraina yang meresmikan Batalion Azov. Tentara yang melakukan ritual salah kaprah itu terdengar berkata, "Teman-teman Muslim, Anda tidak akan diizinkan masuk surga di negara kami." Prajurit itu mengenakan balaklava untuk menyembunyikan wajahnya. Ancaman itu diarahkan pada Ors Kadyrov. Menurut deskripsi pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov telah menyerukan partisipasi pasukan dari provinsi asalnya dalam serangan Rusia di Ukraina. Kadyrov memposting video puluhan ribu pejuang Chechnya di media sosial. Dia memuji kontribusi para pejuang Muslim dan meminta Ukraina segera menyerah pada Rusia. Chechnya adalah republik mayoritas Muslim di selatan Rusia yang terkenal dengan kehebatan para pejuangnya. Menggunakan peluru berlapis babi untuk mengancam Muslim bukanlah tindakan pertama neo-Nazi Ukraina. Satu perusahaan yang berbasis di Idaho menjadi berita utama dengan menawarkan jenis amunisi berlapis babi kepada Amerika yang memerangi teroris. Produk lain berdasarkan ide yang sama adalah minyak senjata yang mengandung 13% lemak babi menurut produsen anonimnya. Ada desas-desus bahwa tim Navy SEAL yang membunuh Osama bin Laden menggunakan minyak babi semacam itu, meskipun kemungkinan besar itu hanyalah mitos. Organisasi pengawas yang melacak ujaran kebencian mengkritik kedua produk tersebut sebagai kasus nyata Islamofobia. Twitter menandai video Garda Nasional Ukraina sebagai konten kebencian yang melanggar aturannya, tetapi tetap mengizinkan untuk tetap berada di platformnya. Twitter telah menentukan bahwa mungkin kepentingan publik untuk tweet tetap dapat diakses, ungkap pemberitahuan Twitter. Rusia melancarkan operasi militer terhadap Ukraina Kamis lalu, mengklaim itu perlu untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dari serangan yang datang dari Ukraina. Salah satu tujuan serangan Rusia yang dinyatakan adalah untuk mendenazifikasi Ukraina, menghancurkan basis kekuatan nasionalis radikal dan organisasi mereka seperti Batalion Azov yang terkenal sangat rasis.